15. Ketuhanan alam semesta sekarang telah dipahami dengan jelas, kita harus mengakui ketuhanan yang sama juga berada pada benda-benda langit, yang tercipta dari bagian aether, suatu materi yang memenuhi luar angkasa menurut sains kuno, yang paling ringan dan paling murni, tanpa campuran materi apapun. Dan keseluruhannya berkilau dan transparan, sehingga kita bisa mengatakan bahwa mereka memiliki kehidupan, indera, dan pemahaman. Kleantes berpikir bahwa benda-benda langit yang seluruhnya berapi dibenarkan oleh kesaksian dua indera kita, merasa dan melihat. Panas dan kecerahan matahari, yang begitu jauh dan besar, namun dapat menerangi seluruh alam semesta yang luas, dan sinarnya lebih nyata dari nyala api lainnya. Ia juga tidak hanya menghangatkan, tetapi seringnya membakar. Ini adalah sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh benda yang bukan api. Maka, ucapnya, karena matahari adalah benda langit berapi, dan mendapat makanan dari uap air laut, karena tidak ada api yang hidup tanpa makanan, ia pasti seperti api yang kita gunakan untuk menghangatkan kita dan memasak makanan kita, atau yang terkandung di dalam tubuh hewan-hewan. Namun api ini, yang bermanfaat bagi kehidupan kita, adalah pelahap dan perusak segalanya, mengacaukan dan menghancurkan apapun yang ia gapai. Di sisi lain, panas jasmani penuh kehidupan dan menyehatkan, serta menghidupkan, melestarikan, melindungi, menumbuhkan, dan menjaga keberlangsungan hidup semua makhluk, juga memberi indera. Jadi, ujarnya, tidak perlu ragu mana di antara kedua jenis api ini yang serupa matahari, karena matahari menyebabkan semua makhluk menjadi tumbuh dan matang. Dan karena api matahari menyerupai api yang terkandung di dalam tubuh makhluk hidup, matahari sendiri juga pasti hidup, begitu juga bintang-bintang lainnya, yang terlahir di luar angkasa yang kita sebut aether atau langit. Maka, karena sebagian hewan tumbuh di daratan, sebagian di air, dan sebagian di udara, Aristoteles berpendapat, menggelikan mengira bahwa tidak ada makhluk hidup yang tercipta di bagian alam semesta yang paling tepat sebagai tempat lahirnya. Tetapi bintang-bintang menempati aether, dan karena aether merupakan suatu unsur yang sangat tipis, selalu bergerak, dan tenaganya sangat kuat. Bisa dipastikan bahwa setiap makhluk hidup yang tercipta di sana pasti dianugerahi indera tertajam dan gerakan tercepat. Maka bintang-bintang yang tercipta di sana dapat disimpulkan memiliki indera dan pemahaman juga setingkat dengan Tuhan. 16. Bisa diperhatikan bahwa mereka yang tinggal di daerah-daerah berudara bersih dan murni memiliki daya tangkap yang lebih cepat dan kecerdasan yang lebih tajam daripada mereka yang tinggal di tempat dengan polusi tebal. Diperkirakan juga bahwa pola makan manusia berpengaruh pada ketajaman pikiran. Maka bintang-bintang bisa jadi memiliki kecerdasan yang luar biasa, karena mereka berada di bagian teringan di alam semesta, dan mendapat makanan dari uap air bumi dan laut, yang dimurnikan oleh perjalanan jauhnya menuju langit. Bintang-bintang yang teratur dan tetap ini menunjukkan, memiliki indera dan pemahaman. Karena, semua yang bergerak dengan akal dan harmoni bisa dikatakan cerdas, yang tidak bergerak secara membabi buta, tidak konsisten, atau acak. Susunan bintang-bintang dan keteraturan gerakannya sepanjang masa ini, tidak menunjukkan sesuatu yang alami, karena keteraturan itu sungguh masuk akal, maupun kebetulan, karena kebetulan itu cenderung berubah-ubah dan tidak menyukai konsistensi. Jadi, bintang-bintang bergerak sendiri dengan indera dan ketuhanan mereka sendiri. Aristoteles juga patut dipuji atas pengamatannya yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang bergerak akan bisa digerakkan, baik oleh gerakan alami, paksaan dari luar, atau keinginannya sendiri. Dan bahwa matahari, bulan, dan semua bintang adalah bergerak. Benda-benda yang bergerak secara alami, jika tidak bergerak ke bawah karena beratnya, maka akan bergerak ke atas karena keringanannya. Tidak satu pun dari kedua gerakan ini dimiliki bintang-bintang, karena mereka bergerak melingkar dalam suatu orbit. Juga tidak dapat dikatakan bahwa ada suatu paksaan kuat yang menyebabkan bintang-bintang bergerak dengan cara yang menentang alam. Karena paksaan kuat apa yang mungkin ada? Jadi, bisa disimpulkan bahwa gerakan bintang-bintang ini memang diatur, dan siapapun yang diyakinkan akan hal ini, tidak hanya menunjukkan kebodohan, melainkan juga ketidaktakwaan, jika ia menyangkal keberadaan Tuhan.
Apakah seseorang menyangkal keberadaan Tuhan atau menyangkal segala rancangan dan tindakan Tuhan? Keduanya tidak jauh berbeda. Karena apapun yang tidak melakukan apa-apa bagi saya berarti tidak ada sama sekali. Sementara keberadaan Tuhan tampak begitu jelas, sehingga saya menganggap orang yang menyangkalnya tidak memiliki pikiran yang logis. 17. Sekarang saatnya kita membahas seperti apa sifat Tuhan. Tidak ada yang lebih sulit dari mengalihkan pikiran dan penilaian kita dari informasi yang terbiasa diterima mata kita. Kesulitan inilah yang memengaruhi kaum tidak terpelajar dan para filsuf yang menyerupai kaum tidak terpelajar. Sehingga mereka tidak mampu membentuk gagasan mengenai Tuhan yang kekal, kecuali menyerupai wujud manusia. Keyakinan tak berdasar ini telah dibantah kota dengan baik, sehingga saya tidak perlu membahasnya lagi. Tetapi sebagaimana gagasan sebelumnya mengenai Tuhan, yaitu pertama, bahwa Dia adalah makhluk hidup. Kedua, bahwa tidak ada yang lebih agung darinya. Saya tidak melihat ada yang lebih konsisten dengan ide dan pra-anggapan ini daripada menghubungkan pikiran dan ketuhanan kepada dunia, zat yang paling unggul. Epikuros, seseorang yang tidak cocok menjadi pelawak, karena tidak memiliki selera humor yang cerdas mungkin bersukacita dengan gagasan ini. Biarkan dia menyatakan dirinya tidak dapat mengerti, seperti apa Tuhan yang bulat dan berputar itu, karena dia tidak akan pernah menghalangi saya, dari prinsip yang dia sendiri akui. Karena dia berpendapat Tuhan memang ada dengan dasar bahwa, pasti ada suatu zat yang sangat sempurna. Jelas sekali bahwa dunia sangatlah sempurna. Juga tidak diragukan bahwa apapun yang memiliki kehidupan, indera, akal, dan pemahaman pasti lebih unggul dari sesuatu yang tidak memiliki hal-hal ini. Jadi, dunia memiliki kehidupan, indera, akal, serta pemahaman, dan tentu saja adalah Tuhan. Fakta-fakta ini akan segera dibuat lebih nyata oleh pekerjaan alam semesta. 18. Sementara itu, Velleius, saya mohon dengan sangat, jangan memamerkan kebodohan nyata sektemu pada materi ilmu alam. Kau mengatakan bahwa bentuk kerucut, silinder, dan piramida lebih indah dibanding bentuk bola. Walaupun ini adalah pendapat yang aneh. Tetapi anggaplah bentuk-bentuk itu lebih indah dalam rupa, karena saya melihat tidak ada yang lebih indah dari bentuk yang memuat segalanya, yang permukaannya rata, tidak berujung, tidak ada lekukan yang membentuk sudut, tidak ada tikungan, tidak ada tonjolan, dan tidak ada turunan. Ada dua bentuk yang paling hebat, yakni bulat untuk bangun ruang, sphaira, dan lingkaran untuk bangun datar, kuklos. Keduanya memiliki bagian-bagian yang serupa yang setiap titik pada tepiannya sama jauhnya dari tengah, apalagi yang bisa lebih adil dan pantas di alam. Namun jika kau tidak pernah membersihkan debu pelajar untuk menemukan hal-hal ini, tentu saja, kalian para filsuf alam harus mengetahui bahwa gerakan yang sama dan susunan yang tidak berubah ini tidak bisa dipertahankan dalam bentuk selain lingkaran. Sehingga tidak ada yang lebih bodoh dari mempertanyakan, sebagaimana yang biasa kalian lakukan, apakah bumi itu bulat atau tidak, bahwa ia mungkin saja dalam bentuk lain, dan bahwa ada banyak sekali dunia dalam bentuk-bentuk berbeda. Epikuros, jika dia pernah belajar bahwa 2 ditambah 2 sama dengan 4, tidak akan mengatakan seperti itu. Tetapi, sementara dia menilai apa yang terbaik dengan langit-langit mulutnya, dia tidak mendongak melihat istana langit, sebagaimana Ennius menyebutnya. 19. Sebagaimana ada 2 jenis bintang, satu yang bergerak dari timur ke barat dengan gerakan yang tetap, tidak keluar sedikit pun dari garis edarnya, sementara yang satu lagi menyelesaikan 2 kali revolusi dengan regularitas konstan yang sama. Masing-masing fakta ini membuktikan gerakan berputar dunia, yang tidak mungkin terjadi dalam bentuk selain bulat, serta orbit lingkaran bintang-bintang. Pertama, matahari, yang memiliki kedudukan terpenting di antara semua benda-benda langit, bergerak sedemikian rupa sehingga ia mengisi seluruh bumi dengan sinarnya, dan menerangi satu persatu bagian bumi secara bergantian, sementara bagian lainnya dibiarkan gelap. Bayangan bumi yang menghalangi matahari menyebabkan malam, dan lamanya malam sama dengan lamanya siang. Selain itu, mendekat dan menjauhnya matahari menghasilkan derajat panas dan dingin yang teratur. Putaran tahunannya berlangsung selama 365 seperempat hari. Pada suatu waktu ia condong ke utara, pada waktu lainnya ke selatan, yang kemudian menyebabkan musim panas dan musim dingin, serta 2 musim lainnya yang terjadi setelah musim dingin dan setelah musim panas.
Empat perubahan musim inilah yang menjadi penyebab dan asal dari segala yang dihasilkan oleh laut dan tanah. Bulan menyelesaikan perjalanannya setiap bulan, sedangkan matahari melakukannya selama 1 tahun. Semakin dekat bulan terhadap matahari, semakin redup cahayanya, dan sinarnya paling cemerlang saat ia berada di posisi paling jauh dari matahari. Bukan hanya fase dan bentuknya saja yang berubah, dari bulan baru hingga bulan purnama, melainkan juga posisinya, yang kadang berada di utara dan kadang di selatan. Dengan perjalanan ini, bulan mengalami semacam titik balik matahari musim panas dan musim dingin. Banyak pengaruh yang diberikan oleh bulan, termasuk memberi nutrisi dan menumbuhkan makhluk hidup, serta kematangan semua tumbuhan. 20. Tetapi yang paling patut kita kagumi adalah gerakan kelima, bintang, dalam bahasa Yunani, planet, yang secara keliru disebut sebagai bintang pengembara. Karena bintang-bintang ini tidak mengembara sepanjang masa yang terus berjalan mendekat dan menjauh, tetapi bergerak dengan konstan dan tidak berubah-ubah. Yang lebih menakjubkan dari bintang-bintang yang kita bicarakan ini yaitu, kadang mereka terlihat dan kadang menghilang. Kadang mereka maju menuju matahari, kadang mundur. Kadang mereka mendahului matahari, kadang di belakangnya. Kadang mereka bergerak lebih cepat, kadang lebih lambat, dan kadang mereka tidak bergerak sama sekali, tetapi diam di tempat untuk beberapa waktu. Para ahli matematika menyebut gerakan-gerakan mereka yang tidak sama ini sebagai tahun besar, yaitu saat matahari, bulan, dan 5 bintang pengembara yang telah menyelesaikan revolusinya, ditemukan kembali di posisi semula. Berapa lama revolusinya masih menjadi perdebatan. Tetapi tentu dalam periode yang pasti dan tetap. Misalnya planet Saturnus, yang disebut Painon, yang terjauh dari bumi, menyelesaikan revolusinya dalam waktu sekitar 30 tahun, dan ada sesuatu yang sangat tidak umum dalam perjalanannya, karena pertama ia bergerak mendahului matahari, kemudian melambat, menjadi tak terlihat saat malam, lalu kembali muncul lagi di pagi hari, dan selalu melakukan gerakan yang sama dalam jarak waktu, yang sama tanpa perubahan, sehingga selalu tetap dalam perjalanannya selama masa tak terbatas. Di bawahnya, dan lebih dekat ke bumi, adalah Jupiter, yang disebut Phaethon, yang menyelesaikan putaran ke-12 lambang zodiak yang sama dalam 12 tahun, dan dalam perjalanannya ia melalui variasi yang sama seperti Saturnus. Di samping Jupiter, yaitu Mars, disebut Puroeis, menyelesaikan revolusinya dengan orbit yang sama seperti dua planet yang tadi disebutkan, dalam 24 bulan, kurang 6 hari, menurut saya. Di bawahnya, yaitu Merkurius, dalam bahasa Yunani, Stilbon, melintasi orbitnya kurang sedikit dari 1 tahun, dan tidak pernah menjauh dari matahari lebih dari 1 zodiak, baik saat mendahului maupun mengikutinya. Bintang pengembara yang paling rendah dan yang terdekat ke bumi adalah Venus, dalam bahasa Yunani, Bosporos. Sebelum terbit matahari, ia disebut bintang fajar, dan setelah matahari terbenam, disebut bintang senja. Venus memiliki revolusi yang sama dengan planet-planet lainnya saat melintasi zodiak, secara melintang dan membujur, yakni 1 tahun. Dan tidak pernah lebih dari 2 zodiak dari matahari, pada sisi matahari manapun ia berada. 21. Maka, saya tidak bisa memahami bagaimana gerakan planet-planet yang konstan ini, kesepakatan beragam gerakan yang tepat sepanjang keabadian ini, bisa terpelihara tanpa pikiran, akal, dan pertimbangan. Dan hanya karena kita mengetahui bahwa hal-hal ini dimiliki oleh benda-benda langit, kita tidak bisa tidak menganggap mereka sejajar dengan Tuhan. Yang disebut bintang tetap juga sama, mereka menunjukkan memiliki akal dan kebijaksanaan. Mereka bergerak setiap hari, teratur, dan konstan. Mereka tidak digerakkan oleh aether, juga tidak melekat pada langit, sebagaimana dinyatakan oleh kebanyakan penulis yang bodoh akan filsafat alam. Karena aether, yang tipis, transparan, dan diselimuti dengan panas yang tetap, bukanlah suatu zat yang membalut bintang-bintang, dan mendorong mereka dengan kekuatannya sendiri. Jadi, bintang tetap memiliki ruang lingkupnya sendiri, terpisah dan bebas dari hubungan apapun dengan aether. Gerakan mereka yang terus-menerus, dengan keselarasan yang luar biasa dan mengagumkan, begitu jelas menunjukkan adanya daya ketuhanan serta pikiran di dalam diri mereka, sehingga orang yang tidak bisa memahami, bahwa mereka memiliki daya ketuhanan pasti tidak mampu juga memahami apapun. Jadi, di langit tidak ada yang namanya kebetulan, penyimpangan, ketidaktetapan, atau keberubah-ubahan.
Yang ada hanyalah keteraturan, kebenaran, akal, dan ketetapan. Segala sesuatu yang tidak memiliki sifat-sifat ini adalah buatan, palsu, dan keliru, serta berada di sekitar bumi di bawah bulan, tempat terendah dari semua planet. Maka siapapun yang meyakini bahwa susunan yang mengagumkan dan keteraturan yang luar biasa dari benda-benda langit ini, yang dengannya kelestarian dan kesejahteraan segala hal terjaga, tidak memiliki kecerdasan, pasti dia sendiri yang benar-benar tidak memiliki kecerdasan apapun. Saya rasa saya tidak akan salah, jika saya membahas pertanyaan mengenai prinsip Zeno ini, yang bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran. 22. Zeno mendefinisikan alam sebagai suatu api karya seni, yang berlanjut dengan cara yang teratur menuju penciptaan. Karena ia berpendapat bahwa fungsi seni adalah untuk menciptakan dan menghasilkan. Dan bahwa apapun yang bisa dibuat oleh tangan dalam menghasilkan seni, jauh lebih berseni yang dilakukan oleh alam, yakni oleh api karya seni, yang merupakan tuan dari segala seni. Menurut prinsip ini, setiap bagian dari alam adalah karya seni, karena ia mengikuti jalur dan perjalanannya sendiri yang telah ditentukan. Tetapi mengenai alam semesta yang mencakup semua benda, menurut Zeno bukan hanya karya seni, melainkan benar-benar pekerja seni yang berpikir dan menyediakan segala hal-hal yang layak dan bermanfaat. Dan karena setiap bagian alam tercipta dan tumbuh dari benihnya sendiri, maka semua gerakan alam semesta, usaha dan hasratnya, atau hormas, digerakkan oleh dirinya sendiri, seperti halnya kita yang digerakkan oleh indera dan pemahaman. Maka seperti itulah kecerdasan yang dimiliki oleh alam semesta, yang mungkin tepat disebut kebijaksanaan atau takdir, pronoia. Karena pekerjaan dan perhatiannya yang paling utama adalah untuk menyediakan segala sesuatu yang baik untuk kehidupannya. Bahwa ia tidak kekurangan suatu apapun, dan, yang terakhir, bahwa ia dihiasi oleh kesempurnaan keindahan. 23. Sejauh ini saya telah membahas alam semesta dan juga bintang-bintang. Dari sini jelaslah bahwa ada Tuhan dengan jumlah yang hampir tak terbatas. Tidak pernah diam, namun tidak merasa kesulitan atau kelelahan. Karena tubuh mereka tidak terdiri dari pembuluh darah, saraf, dan tulang. Makanan dan minuman mereka bukanlah yang menyebabkan tubuh menjadi kuat atau lemah. Tubuh mereka juga tidak merasakan ketakutan akan jatuh atau melayang, atau takut akan bahaya penyakit yang disebabkan keletihan. Epikuros, demi menyelamatkan Tuhan-Tuhannya dari kemungkinan ketakutan-ketakutan ini, menemukan Tuhan hanya dalam gambar, dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi Tuhan-Tuhan ini berwujud paling indah, dan berada di tempat tersuci di langit, mengatur dan mengarahkan gerakan mereka sendiri sehingga tampak melindungi dan menjaga segalanya. Selain ini, ada banyak zat lainnya yang dituhankan oleh orang-orang bijak Yunani dan oleh leluhur-leluhur kita bukan tanpa alasan, dengan mempertimbangkan manfaat-manfaat yang diperoleh dari mereka. Karena mereka yakin bahwa apapun yang bermanfaat besar bagi umat manusia, pasti berasal dari kebaikan ilahi. Sehingga, penyebutan dewa disematkan pada apa yang mereka hasilkan. Sebagaimana ketika kita menyebut jagung sebagai seres, dan anggur sebagai bacchus, seperti yang dikatakan Terence. Tanpa seres dan bacchus, Venus merana. Juga, sifat apapun yang di dalamnya terdapat kekuatan kebaikan ditunjuk sebagai dewa, seperti keimanan dan kebijaksanaan, yang ditempatkan di antara dewa-dewa di Kapitol, terakhir oleh Aemilius Scaurus, tetapi sebelumnya dewa keimanan ditempatkan oleh Atilius Calatinus. Kau melihat bahwa kuil dewa kebaikan dan kuil dewa kehormatan diperbaiki oleh Marcus Marcellus. Didirikan sebelumnya dalam Perang Liguria oleh Quintus Maximus. Mengapa saya perlu menyebutkan kuil-kuil yang didedikasikan untuk kesejahteraan, keselamatan, kedamaian, kebebasan, dan kemenangan yang disebut dewa? Karena kekuatan mereka begitu hebat sehingga tidak mungkin berasal dari sesuatu selain kekuatan ketuhanan. Cupid, Volupta, dan Venus Lubentina juga dianggap dewa, meskipun mereka memiliki sifat jahat dan tidak sesuai dengan alam, yang Velleius pikir sebaliknya, karena mereka sering menggoncang alam dengan kejam. Maka segalanya, yang darinya dihasilkan manfaat luar biasa, lalu dianggap dewa. Dan, tentu saja, nama-nama yang tadi saya sebutkan menjelaskan kebaikan yang berbeda dari masing-masing dewa. 24. Sudah menjadi kebiasaan umum juga,
bahwa individu yang telah berjasa kepada umat manusia akan diangkat ke langit dengan kemasyhuran dan persetujuan semesta. Oleh karena itu Hercules, Castor dan Pollux, Asklepios, dan Liber menjadi dewa. Maksud saya Liber putra Semele, dan bukan dia yang para leluhur kita tahbiskan dengan hikmat yang berhubungan dengan Ceres dan Libera. Perbedaan ini dapat dipahami dalam upacara-upacara rahasia. Karena keturunan kita disebut Liberi, anak-anak, maka keturunan dari Ceres disebut Liber dan Libera, Libera perempuan, dan Liber laki-laki. Begitu juga Romulus, atau Quirinus, yang dikira sama, menjadi dewa. Mereka sudah sepatutnya dianggap dewa, karena jiwa mereka tetap hidup dan menikmati kekekalan, yang menjadikan mereka zat yang sempurna lagi kekal. Juga ada cara lain, dan yang berdasar pada filsafat alam, yang darinya diperoleh jumlah Tuhan, yaitu, kebiasaan menggambarkan Tuhan dalam wujud manusia, yang membuat para penyair mengarang banyak kisah, dan memenuhi umat manusia dengan segala jenis tahayul. Zeno telah mengangkat subjek ini, tetapi telah dibahas lebih panjang oleh Kleanthes dan Chrysippus. Semua orang Yunani meyakini bahwa Coelum dimutilasi oleh putranya Saturnus, dan bahwa Saturnus dirantai oleh putranya, Jupiter. Dalam dongeng-dongeng jahat ini, terkandung teori fisika yang bukan tanpa makna, yang menunjukkan bahwa unsur Aether, yang berada di posisi tertinggi di langit, yaitu unsur berapi yang menghasilkan segala sesuatu dengan dirinya sendiri, tidak memiliki bagian tubuh yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu bersamaan dengan bagian lainnya. 25. Saturnus yang mereka maksud adalah ia yang mengatur pergantian dan revolusi waktu dan musim. Sosok dewa yang dalam bahasa Yunani menyandang nama itu, karena ia disebut Kronos, yang sama dengan Chronos, yaitu jangka waktu. Tetapi ia disebut Saturnus, karena ia dipenuhi, saturatur, dengan tahun-tahun dan terbiasa berpura-pura melahap anak-anaknya, karena waktu tidak pernah puas melahap waktu-waktu yang terus berlalu. Dan untuk menahannya dari perilaku yang tidak wajar itu, Jupiter mengikat lehernya dengan tali bintang-bintang, yang menjadi belenggu baginya. Jupiter, dari Juvans Pater, berarti, yang menolong, yang, dengan mengubah nada suara kita sebut Jove, dari Juvando. Para penyair menyebutnya, ayah para dewa dan manusia, dan para leluhur kita menyebutnya, yang terbaik dan yang terhebat, dan karena, terbaik, lebih mulia dan lebih dapat diterima daripada, terhebat. Sebutan, terbaik, berada di depan, terhebat. Dialah yang Ennius maksud dalam kutipan berikut. Lihatlah langit bercahaya di atas sana, yang semua orang sebut Jove. Suatu pernyataan yang lebih jelas daripada saat ia mengatakan, karena siapakah aku mengutuk langit bersinar di sana, apapun itu yang bersinar terang di atas sana. Augur-augur kita juga mendefinisikan hal yang sama, untuk kalimat, langit yang bergemuruh dan berkilat, mereka mengatakan, Jove yang bergemuruh dan berkilat. Euripides juga membuat kata-kata mengagumkan, seperti yang sering ia lakukan, sebagai berikut. Lihatlah Aether yang luas dan tak terbatas, yang dengan rangkulan lembut mendekap bumi. Ini adalah dewa tertinggi di atas sana, dan ini dikenal dengan nama Jove. 26. Udara, menurut kaum Stoik, yang berada di antara laut dan langit, ditahbiskan dengan nama Juno, dan disebut-sebut adik perempuan dan istri dari Jove, karena ia menyerupai Aether, dan berkaitan erat dengannya. Mereka menjadikannya feminin, karena tidak ada yang lebih halus dari udara. Saya yakin nama Juno berasal dari Juvando, menolong. Untuk membuat tiga kerajaan yang berbeda, menurut legenda, tersisalah air dan bumi. Seluruh kekuasaan laut diberikan kepada Neptunus, yang menurut mereka adalah saudara laki-laki dari Jove. Nama Neptunus, seperti Portunus, dari Portus, berasal dari Nando, berenang, di mana huruf pertamanya sedikit diubah. Kekuasaan atas bumi diberikan kepada dewa, yang kita, juga orang-orang Yunani, memberi nama yang artinya kekayaan, dalam bahasa Latin, dis, dalam bahasa Yunani, Plouton, karena segala sesuatu berasal dari bumi dan kembali kepada bumi. Ia menyingkirkan Proserpine, dalam bahasa Yunani disebut Persepone, para penyair mengartikannya, benih jagung. Dari sini muncul kisah fiksi mengenai Ceres, ibu dari Proserpine, mencari anak perempuannya yang disembunyikan darinya. Ia disebut Ceres, yang sama seperti Gres, Agrandis frugibus, yang artinya, berbuah,
Huruf pertama dari kata ini diganti menurut tata bahasa Yunani, oleh orang Yunani ia disebut Demeter, sama seperti Gemeter. Kemudian, ia yang membawa perubahan besar, Qui Magna Forteret, bernama Mavors, dan Minerva dinamai demikian karena ia mengurangi, Minueret, atau mengancam, Minaretur. 27. Karena permulaan dan akhir dari semua benda adalah yang terpenting, maka mereka memulainya dengan pengorbanan kepada Janus. Namanya berasal dari Ape Undo, yaitu pergi. Dari kata ini, gang sempit disebut Jani, dan pintu keluar di rumah pribadi disebut Januai. Nama Vesta diambil dari bahasa Yunani, karena ia adalah seorang dewi yang mereka sebut Hestia. Ia adalah dewi perapian dan altar. Dengan nama dewi inilah, yang merupakan penjaga segala hal dalam rumah tangga, doa dan pengorbanan ditutup. Tidak jauh berbeda dari Dewi Vesta adalah Dii Penates, dewa rumah tangga. Disebut demikian bisa jadi karena namanya berasal dari penus, segala jenis makanan manusia, atau dari penitus insiden, mereka menetap di dalamnya. Oleh para penyair, mereka juga disebut penetrates. Apollo adalah nama Yunani yang disebut Sol, matahari, dan Diana disebut Luna, bulan. Matahari, Sol, dinamai demikian karena ia solus, sendiri. Begitu unggul di atas semua bintang, atau karena ia menghalang-halangi semua bintang, dan tampak sendiri begitu ia terbit. Sedangkan Luna, bulan, namanya diambil dari Lucendo, bersinar. Nama lainnya adalah Lucina. Dan di Yunani, wanita yang melahirkan memohon kepada Diana Lucifera, di Roma mereka memohon kepada Juno Lucina. Juno Lucina juga disebut Diana Omnivaga, bukan Avenando, berburu, karena ia dianggap salah satu dari ketujuh bintang yang tampak mengembara. Ia disebut Diana, karena ia membuat semacam siang hari di malam hari, dan mengawasi kelahiran, karena kelahiran terjadi setelah kadang 7 atau sering 9 perjalanan bulan. Karena mereka membuat mensa spatial, ruang yang terukur, disebut menses, bulan. Ada ucapan Timaeus yang, seperti ucapan dia yang lainnya, menunjukkan kecerdasan. Dalam riwayatnya dikatakan, bahwa pada malam yang sama saat Alexander lahir, kuil Diana di Efesus dibakar habis. Ia menambahkan, tidak perlu heran, karena Diana, yang ingin membantu kelahiran Olimpias, sedang tidak ada di rumah. Sedangkan Venus, ia dinamai demikian karena ia adalah dewi yang berpengaruh pada segala hal, Venire, dan kata Venustas, kecantikan, diambil sebagai Venus, alih-alih Venus dari Venustas. 28. Maka tidakkah kau melihat bagaimana dari hasil alam dan penemuan manusia yang berguna, telah muncul Tuhan-Tuhan yang fiktif dan imajinatif, yang menjadi dasar opini yang salah, kekeliruan yang merugikan, dan tahayul sialan. Karena kita diperkenalkan bagaimana wujud-wujud dewa-dewi yang berbeda, usia, pakaian, perhiasan, silsilah, pernikahan, relasi, dan segalanya mengenai mereka, dijadikan serupa kelemahan manusia dan digambarkan memiliki nafsu seperti kita, dengan syahwat, kesedihan, dan kemarahan. Menurut kisah, mereka bahkan berperang dan bertempur, tidak hanya, seperti yang dikisahkan Homer, saat mereka melindungi satu atau dua pihak tentara yang berlawanan, tetapi saat mereka melaksanakan perang sendiri seperti saat melawan para titan dan raksasa. Kisah-kisah konyol ini diceritakan dan diyakini dengan kebodohan mutlak. Sementara kita mencibir dan menolak kisah-kisah ini, kita harus memahami dewa-dewi menyebar di setiap bagian alam. Ceres berada di bumi, Neptunus berada di laut, dewa-dewi lainnya di bagian alam lainnya. Apapun mereka, apapun karakter serta sifat yang mereka miliki, dan apapun nama yang disematkan kepada merekalah kita menyembah dan memuja. Penyembahan dewa yang terbaik, tersuci, tersakral, dan tersaleh, yaitu dengan selalu memuja mereka dengan pikiran dan suara yang murni, sempurna, dan tanpa noda. Karena leluhur-leluhur kita, juga para filsuf, telah memisahkan tahayul dari agama. Orang yang beribadah setiap hari penuh dan berkorban, agar anak-anak mereka dapat menyelamatkan mereka. Superstites essen, disebut bertahayul, kata ini kemudian menjadi umum. Sedangkan orang yang rajin dan teliti membaca lagi, serta mempraktikkan lagi dan lagi segala kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan menyembah Tuhan, disebut religius, dari relegendo, membaca lagi dan lagi, atau mempraktikkan. Sebagaimana elegantes, yaitu elegan, ex eligendo, yaitu memilih,
membuat pilihan yang baik, diligentes, rajin, ex diligendo, menjalani apa yang kita sukai, dan intelligentes, kecerdasan. Begitulah kata-kata tahayul dan religius berasal. Sebutan yang satu tercela, yang satu lagi terpuji. Saya rasa, sekarang saya telah cukup membuktikan bahwa Tuhan itu ada, dan Tuhan itu apa. 29. Sekarang saya menunjukkan bahwa dunia dipimpin oleh ketuhanan takdir. Ini merupakan poin penting, yang kalian para akademis berusaha kacaukan. Dan tentu saja keseluruhan bantahan saya. Ada padamu, kota, karena sektemu, Velleius, sangat sedikit mengetahui pernyataan yang dijelaskan oleh sekte yang berbeda. Kau hanya membaca dan berselera pada buku-bukumu sendiri, dan menyalahkan yang lainnya tanpa mau mengkajinya terlebih dahulu. Contohnya, kemarin saat kau menyebutkan bahwa pronoia, atau takdir, ditemukan oleh kaum Stoik, kau keliru dengan membayangkan bahwa mereka menjadikan takdir sebagai suatu ketuhanan yang memimpin dan mengendalikan seluruh alam semesta. Padahal ungkapan ini menggunakan gaya bahasa elips. Seperti saat seseorang mengatakan, negara kota Athena dipimpin oleh Dewan Rakyat, maksudnya adalah Dewan Kota Areopagus. Jadi, ketika kita mengatakan, dunia dipimpin oleh takdir, maksud kita adalah, oleh ketuhanan takdir. Jadi, ungkapan yang lebih lengkap dan jelas yaitu, dunia dipimpin oleh ketuhanan takdir. Maka jangan membuang-buang energi memperolok kami dengan akal yang sektemu tidak miliki. Jika saya boleh menasihatimu, jangan mencobanya. Itu tidak cocok untukmu, itu bukan bakatmu, juga bukan kemampuanmu. Ini tidak hanya berlaku untukmu secara individu yang berpendidikan serta memiliki sopan santun orang Romawi, tetapi untuk seluruh sektemu secara umum. Dan terutama untuk pemimpinmu, seorang yang tak berbudi, buta huruf, suka menghina, tanpa akal, tanpa reputasi, tanpa elegansi. 30. Maka, saya menyatakan bahwa alam semesta, dengan segala bagian-bagiannya, pada awalnya didirikan, dan selalu tanpa jeda, dipimpin oleh ketuhanan takdir. Argumen ini dibagi ke dalam 3 bagian oleh kami kaum Stoik. Yang pertama yaitu, karena keberadaan Tuhan telah diketahui, maka harus diakui bahwa dunia dipimpin oleh kebijaksanaannya. Kedua, sebagaimana segalanya berada di bawah pimpinan suatu zat yang cerdas, yang telah menciptakan tatanan yang indah di dunia, jelaslah bahwa zat ini terbentuk dari makhluk hidup. Yang ketiga didasarkan pada hasil karya agung yang kita lihat di langit dan di bumi. Yang pertama, kita bisa menyangkal keberadaan Tuhan sebagaimana yang Demokritos dan Epikuros lakukan dengan doktrin hayalan mereka, atau, jika kita mengakui bahwa Tuhan-Tuhan itu ada, kita harus yakin, mereka bekerja, dan pekerjaannya adalah sesuatu yang agung. Sekarang, tidak ada yang seunggul pemerintahan alam semesta. Oleh karena itu, alam semesta dipimpin oleh kebijaksanaan Tuhan. Jika tidak, tentu ada yang lebih hebat dari Tuhan, baik itu makhluk tidak hidup, atau suatu ketetapan yang digoncang oleh tenaga luar biasa, yang menghasilkan karya-karya indah yang kita lihat. Berarti zat Tuhan tidak hebat, juga tidak unggul, jika kau menganggap makhluk atau kemestian itulah yang memimpin langit, bumi, dan lautan. Tetapi tidak ada yang lebih hebat dari Tuhan. Oleh karena itu, dunia pasti dipimpin olehnya. Artinya, Tuhan tidak patuh dan tidak tunduk pada zat apapun. Tetapi, mereka sendiri yang menguasai seluruh alam. Tentu saja, jika kita mengakui Tuhan memiliki pemahaman, kita juga mengakui takdir mereka, yang memperhitungkan hal-hal paling penting. Karena, dapatkah mereka tidak mengetahui hal-hal penting itu, dan bagaimana hal-hal itu dihadapi dan dijaga? Atau apakah mereka tidak memiliki kekuatan untuk menjaga dan mengarahkan hal-hal itu? Ketidaktahuan bertentangan dengan hakikat Tuhan, dan kesulitan melaksanakan tugas karena kelemahan sama sekali tidak sesuai dengan keagungan Tuhan. Jadi bisa disimpulkan, seperti pernyataan kami, bahwa dunia diperintah oleh ketuhanan takdir.